Shalom saudara, seluruh jemaat GBI Ciledug. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita harus percaya saudara, walaupun ibadah kita ibadah online, tapi Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bahkan anugerah-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kalau saat ini Bapa, dengan segenap hati kami datang di hadapan-Mu, kami rindu untuk menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau siap menjamah kami, Engkau siap memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dan biarlah setiap firman-Mu itu bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, Bawaku mendekat. bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, Bawaku mendekat. bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti
apapun keadaan kami saat ini, kami tetap mengatakan bahwa Engkau baik dalam hidup kami, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau menguatkan setiap kami, dan Engkau menyertai kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel, Kau Allah beserta dengan kami. Katakan Bapa kami datang dan berserah di hadapan-Mu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya
saatnya kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Biar Engkau memberikan kami telinga seorang murid Bapa, agar kami bisa mengerti setiap firman-Mu, setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan GBI Ciledug, dimanapun kita berada, ya kita bersyukur dalam segala kondisi apapun. Shalom untuk jemaat Ciledug yang ada di Ciledug sendiri, yang ada di Losari, di Gebang, ya bahkan dan sekitarnya. Hari ini kita bersyukur jika Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita sama-sama ingin mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Maka siapkan hati Bapak Ibu, ya, biar kita mau sama-sama fokus walaupun hanya sebatas lewat visual, ya, tetapi biar firman ini sama-sama memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, kita akan melihat beberapa tokoh yang di Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Mereka memiliki kondisi zaman yang berbeda. Tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya memiliki zaman yang berbeda. Ya. Tapi pada saat kita melihat, ya, ada satu warisan yang luar biasa dari setiap tokoh-tokoh yang ada. Mereka memberikan warisan iman yang kokoh di tengah-tengah keadaan zaman mereka saat itu, atau waktu pada saat itu di masa-masa yang sukar. Tetapi pun juga kita akan melihat, ternyata Bapak Ibu, ada tokoh-tokoh pun yang tidak memberikan teladan yang baik. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang tidak memberikan warisan iman yang kokoh. Tentu kita tidak melihat teladan tersebut. Sebaliknya, kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh yang tercatat di Alkitab, mereka bisa melalui keadaan masa yang sukar. Mereka bisa melewati keadaan yang bagi mereka pada saat itu memiliki tantangan yang luar biasa. Maka pada saat kita memandang dalam perjanjian lama, kita akan melihat bagaimana tokoh kitab dalam kisah Daniel. Bagaimana kita bisa melihat juga dalam kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memberikan teladan hidup yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu juga sama pada saat kita melihat tokoh yang bernama Nuh. Pada zaman saat itu ada zaman yang benar-benar sukar. Pada saat itu zaman yang benar-benar memiliki tantangan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kitab di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, Nuh dikatakan bahwa ia adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka sama-sama berada di dalam keadaan yang suka. Mereka sama-sama dalam keadaan yang mengalami namanya tantangan zaman, Bapak Ibu. Tetapi kenapa Daniel bisa melewati itu semua? Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa melewati itu semua? Bahkan di dalam kisah Nuh juga bisa melewati itu semua, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Dan tentu dalam hal ini Bapak Ibu kita mau belajar sama-sama. Ya. Mungkin keadaan pada zaman Daniel, ada zaman yang bagi di masanya Daniel adalah masa yang sukar. Di zamannya Nuh juga sama, masa yang sukar bagi keadaannya pada saat itu. Tetapi mereka memberikan satu contoh teladan, mereka memberikan satu warisan iman yang sangat luar biasa. Pada saat kita membaca Alkitab, pada saat kita melihat cerita-cerita yang tertulis di dalam kisah Alkitab dan perjanjian lama, mereka memberikan inspirasi bagi kehidupan kita semua. Mereka bisa melaluinya. Haleluya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, kita juga mau sama-sama belajar. Kita tahu pada saat hari ini Bapak Ibu, ya, ini ada keadaan yang mungkin bagi seluruh manusia, bagi seluruh, ya,
dunia ini keadaan yang mungkin masa-masa yang sukar, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kita akan sama-sama belajar. Jika Daniel bisa melewati itu semua, jika Sadrak Mesak dan Abednego bisa melewati itu semua, karena ada campur tangan Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, mereka bisa melewati itu semua karena ada keintiman dengan Tuhan. Bagaimana pada masa-masa yang sukar, Daniel hidup di dalam doa. Sadrak Mesak dan Abednego hidup dalam integritas, di dalam kebenaran. Bahkan Nabi Nuh sendiri tercatat adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Maka pada hari ini apa yang kita belajar, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di masa-masa yang sukar ini kita juga mau sama-sama mengalami Tuhan, dan kita akan melalui badai apapun yang menerpa dalam kehidupan kita, kita bisa melaluinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka tidak salah jika Tuhan Yesus Kristus pernah menjawab orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa pada saat orang bisa mengasihi Tuhan, pada saat setiap kehidupan mereka bisa fokus sama Tuhan, mereka bisa melewati gelombang apapun. Haleluya. Mari siapkan hati kita, kita buka dalam kitab Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-34 sampai 39. Matius 22 ayat 34 sampai 39 dikatakan demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, kitab hukum ini Bapak Ibu, ya, memberikan kita satu hal yang sangat penting dalam keadaan zaman sekarang, bahwa dalam setiap kondisi apapun, di setiap masa yang suka, Tuhan Yesus menjawab pada orang-orang Farisi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Bapak Ibu, ya, tokoh-tokoh Alkitab apalagi dalam Perjanjian Lama, mereka bisa melewati tantangan yang ada, Bapak Ibu. Mereka berada di dalam masa-masa yang sukar. Pada saat kita merenung lagi, bahkan kita mungkin mendengar sebuah cerita sekolah minggu yang pernah kita sering dengar, bagaimana kisah dari Musa, bagaimana dengan petualangan dari seorang Daniel, Bapak Ibu. Mereka bisa melewati semuanya itu karena ada dasar kehidupan mereka itu mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi mereka, Bapak Ibu. Dani bisa melewatinya, Bapak Ibu. Ya. Nuh bisa melewatinya. Musa bisa melewatinya. Sadrak Mesak dan Abednego bisa melewatinya. Maka pada hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menggenapi firman ini dalam kehidupan kita. Di dalam kondisi apapun Bapak Ibu, dalam segala perjalanan kehidupan kita, bahkan pandemi yang terjadi saat-saat ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini bukan perkara yang gampang, Bapak Ibu. Ya, bukan perkara yang gampang. Maka ketika seseorang mengikuti Tuhan Yesus, mereka salah mendengar Injil yang murni,
Mereka mendengar Injil yang palsu. Maksudnya apa Injil yang palsu? Oh, saya ikut Yesus, saya percaya Yesus supaya saya menjadi kaya. Saya percaya Yesus supaya saya tidak menderita. Saya percaya Yesus karena sebatas ingin perkara-perkara kenikmatan duniawi. Maka ketika zaman ini Tuhan izinkan menggoncang bumi ini, maka mereka akan mengalami kekecewaan. Ya. Karena mereka salah mendengar Injil, Bapak Ibu. Ya. Justru sebaliknya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jika mereka mendengar Injil yang secara utuh, mereka perhatikan tentang keselamatan, kehidupan orang-orang percaya, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, saya harus mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, saya harus dengan segenap hati saya, dengan segenap jiwa saya, dan dengan segenap akal budi saya mau mengasihi Tuhan. Walaupun di tengah-tengah sekarang ini lagi sedang mengalami namanya pergumulan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Maka kenapa ketika pada saat kita melihat perjalanan Israel, Bapak Ibu, ketika Israel sudah keluar dari Mesir, Bapak Ibu, ya, mereka sebagian besar ketika mengalami penderitaan, sebagian besar ketika mereka mengalami namanya tantangan pada saat mereka keluar dari Mesir, kebanyakan mereka sedang mengalami penderitaan, ingin kembali balik ke Mesir. Mereka tidak melihat bagaimana mereka diselamatkan. Mereka tidak melihat bagaimana mereka sudah dimerdekakan dari bangsa Mesir. Tetapi pada saat mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami tantangan kehidupan di tengah perjalanan yang ada, mereka hanya ingin kembali ke Mesir. Wah, Musa, saya lebih baik saya ke Mesir, saya dapat makanan dan lain-lain. Karena mereka nggak tahu bagaimana untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, Bapak Ibu. Ya. Hari ini Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ngomong kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ada pada saat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Karena ini bukan perkara yang gampang. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, terkadang di masa-masa yang sukar, orang tidak bisa mengasihi Allah, Bapak Ibu. Ya. Terkadang di masa-masa yang sukar, orang tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati. Mereka justru merasa kecewa, Bapak Ibu. Mereka justru merasa, oh, ngapain saya ikut Tuhan Yesus Kristus jika saya pun mengalami hal ini. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, hukum ini tidak bisa digenapi oleh mereka karena mereka tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Ya. Maka hari ini mari kita buktikan Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu kita pergumulkan diri kita dalam kehidupan kita. Jika Tuhan mau berbicara dalam kehidupan kita, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan seluruh kekuatan jiwa raga kita. Maka kapan kita harus mempraktekkan hal yang kita harus tahu Bapak Ibu, pada masa-masa sukar ini mari kita praktekkan itu Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Ketika Bapak Ibu berjumpa dengan orang-orang, kok Aris, masa-masa ini sukar, saya bingung, lebih baik saya pulang kampung. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang berdagang pun juga bingung. Wah, saya kalau di rumah saya bingung, nggak ada penghasilan. Saya keluar dibilang orang corona Bapak Ibu dikasih. Ada pedagang yang bingung juga sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, inilah sebuah tantangan. Ya, kita mau melewati itu semua Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Ya, mungkin hari ini ada hari yang sukar bagi Anda. Ini ada hari yang penuh dengan pergumulan bagi Anda. Pada hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap tokoh-tokoh Alkitab dan Perjanjian Lama bahkan dan Perjanjian Baru, mereka bisa melewati. Ya, kenapa? Mereka tahu, mereka menaruh iman mereka, dia mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati mereka, walaupun kondisi saat ini tidak memberikan mereka kenikmatan di dalam hal jasmani mereka. Hari ini Bapak Ibu, kita mau serahkan ya, jiwa raga kita, mau mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Ya. Hari ini Bapak Ibu greget gak Bapak Ibu? Ya, greget apa yang maksudnya ya? Greget lebih getol lagi dekat sama Tuhan Bapak Ibu. Ya, greget lebih lagi Bapak menjalin kasih dengan Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita mau genapi Bapak Ibu hukum yang pertama ini. Haleluya, haleluya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, kita mau genapi. Maka hari ini wariskanlah pengalaman imanmu kepada anak-anakmu dan cucumu, bahwa situasi apapun kita mau mengasihi Tuhan Allah. Inilah saat-saatnya kita bikin sejarah yang baru. Inilah saat-saatnya Bapak Ibu kita memberikan satu pengalaman rohani, dan kita mau menceritakan kepada anak dan cucu kita di tengah-tengah masa yang sulit. Saya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau melewatinya dan kita akan tetap mengasihi Tuhan. Wah, sungguh indah Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu menceritakan kepada anak, ya, ketika Bapak Ibu menceritakan pada cucu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, pada masa-masa yang sukar, wah saya ya, papi ya, mami ya, atau opung ya, saya bisa melewati itu semua. Itu karena kuasa dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Ada kesaksian Bapak Ibu. Ada kesaksian. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka jika Nuh bergaul karib dengan Tuhan, Daniel berdoa kepada Tuhan, Daud memuji dan menyembah Tuhan pada masa-masa yang sukar. Dan kita akan melihat Bapak Ibu, di masa-masa yang sukar ini juga kita mau mempraktekkan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mau berdoa, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau bermazmur bagi Tuhan. Amin, amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, jadi pada saat Bapak Ibu ya naik motor masih bisa menyembah Tuhan. Pada saat Bapak Ibu ya keluar untuk bekerja, mungkin waktu saya bingung dengan keadaan ini, Bapak Ibu masih bisa angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, tetap alamilah Tuhan pada saat-saat hari ini. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka tidak salah ketika Tuhan ngomong, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu. Maka seluruh kehidupan kita akan bisa mengasihi Tuhan. Kita lebih lagi naik level dalam keadaan sekarang. Maka hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mulai kita genapi firman ini dalam kehidupan kita. Biar hukum ini berlaku dalam kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Jangan jadikan ini sebagai kewajiban. Nanti Bapak Ibu berbeban berat. Tapi lakukan ini dengan kasih Bapak Ibu dengan Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kenapa semua bisa kita lalui? Kenapa tokoh-tokoh Alkitab bisa melaluinya Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena mereka mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi mereka. Ya. Yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Kita di ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika yang hukum pertama mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan akal budimu, itu akan berlaku dalam segala seluruh kehidupanmu. Yang kedua, mengasihi sesamamu
sama seperti dirimu sendiri, itu juga berlaku dalam segala keadaan dan kondisi apapun, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Maka di dalam tengah-tengah zaman sekarang ini, mari kita mengasihi sesama kita, Bapak Ibu. Mari kita mau mengasihi, mau memperhatikan, mau peduli dengan lingkungan sekitar kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Baik secara materi, baik secara doa. Biarlah kita mengucapkan firman ini, biar kita menggenapi bukti hukum ini. Kita memiliki dasar kasih kepada sesama kita. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, di pasal-pasal berikutnya ketika kita masuk dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12, Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, di akhir zaman justru orang sangat sulit menggenapi hukum yang kedua ini, Bapak Ibu. Di akhir zaman mereka sangat sulit menggenapi hukum yang kedua ini. Karena Matius 24 ayat 12 sedang memberikan satu hal, melihat ke depan bahwa ternyata orang-orang akan pudar kasihnya. Kita buka dulu dalam Matius 24 ayat 12. Ya. Matius 24 ayat 12 dikatakan gini, Bapak Ibu. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, hari ini setelah saya kembalikan kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di kondisi saat ini, Bapak Ibu, kita sedang diuji juga, Bapak Ibu. Apakah kita memperhatikan saudara kita? Apakah kita memperhatikan sesama kita juga? Sebab di akhir zaman pun banyak orang akan memiliki kasih yang pudar. Itu di ayat 12 Bapak Ibu, di pasal 24. Nah, pada saat mereka memiliki kasih yang pudar, mereka justru akan menambahkan kejahatan mereka. Maka tidak salah jika ayat 12 mengatakan, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Hari ini Bapak Ibu, saatnya kita mempraktekkan kasih pada sesama kita di tengah-tengah saat ini. Haleluya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Jika yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita mau mengasihi sesama kita, Bapak Ibu. Peduli dengan sanak saudara kita, peduli dengan lingkungan yang ada di tengah-tengah kondisi saat ini. Jangan Bapak Ibu menutup mata, jangan Bapak Ibu menghiraukan orang-orang yang lain. Dan saatnya kita mau menjadi terang, dan saatnya kita mau menggenapi firman Tuhan dalam hukum yang kedua ini, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena kita bukan orang yang tergolong dalam Matius 24. Kita bukan orang yang kasihnya yang pudar. Jangan genapi ayat itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Nah, kedua hukum kasih ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, akan berlaku di dalam setiap segala zaman, akan berlaku ada di setiap segala masa yang ada. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, Bapak Ibu. Karena Tuhan itu menjawab kepada ahli Taurat. Ya. Dalam Matius pasal 22 ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Tuhan ngomong, Bapak Ibu. Dan seluruh kitab perjanjian lama, mereka menjalankan mengasihi Allah dengan segenap hati mereka. Yang kedua, mereka mengasihi sesama. Hari ini kita mau bertindak, Bapak Ibu. Ya, amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini jangan kita menutup mata dengan sekitar kita, Bapak Ibu. Walaupun kita tahu hari ini di tengah-tengah kita yang kita sedang hadapi, banyak pergumulan, banyak tantangan yang ada. Jangan tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Justru mari kita membuktikan
Jika Daniel bisa melewati, dia bisa bergaul dengan Tuhan di dalam doa. Jika Sadrak, Mesak, dan Abednego di masa-masa yang sukar masih bisa berintegritas dan kebenaran. Ketika begitu juga dengan Nabi Nuh, masa-masa pada saat itu Nuh masih dengar-dengaran dengan Tuhan. Nuh masih bergaul karib dengan Tuhan. Hari ini pun juga kita sama. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman ini sangat singkat buat kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada hari ini mari tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Jika kedua hukum ini berlaku sampai kami meninggal, jika hukum ini berlaku Tuhan terus menerus sampai kedatangan Engkau, dan kami percaya banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah melaluinya Bapa. Di tengah krisis yang ada, di tengah tantangan zaman yang ada, mereka masih mengasihi Tuhan Allah mereka. Di tengah krisis yang ada, mereka masih peduli dengan sesama mereka. Dan pada hari ini kami mau genapi dalam kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi pada Engkau, mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Dan segenap hati kami, totalitas setiap kehidupan kami. Dan kami pun juga mau peduli dengan sesama kami. Berikan kami kekuatan Tuhan. Kita angkat satu lagu, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Hadir di sini, kembali di bait suci, ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, menari di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Di antara tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Haleluya. Amin. Yes. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, Kau mengetahui setiap pergumulan kami Tuhan.
Bahkan di saat hari ini Tuhan, Kau mengetahuinya ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Roh Kudus jamah kami Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kehidupan kami. Kami yang kendor Tuhan, mulai Kau bangkitkan kembali iman kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa melaksanakan hukum kasih ini Tuhan. Mengasihi Tuhan kami dengan segenap hati kami, jiwa kami dan akal budi kami dalam setiap tantangan yang terjadi pada masa-masa sekarang ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan kami mau menjalankan hukum kasih yang kedua. Kami mau mengasihi sekitar kami Tuhan. Kami mau mengasihi sesama kami ya Tuhan. Dan saat-saatnya Tuhan kami mempraktekkan kedua hukum ini Tuhan. Dalam segala zaman dan segala waktu yang ada yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Hari ini kami berdoa bagi setiap para umat-Mu di GBI Celuduk Tuhan. Mereka dalam kelemahan mereka, Kau kuatkan Tuhan. Mereka dalam kebingungan mereka, kebimbangan mereka Tuhan, Kau menjadi sumber jawaban bagi mereka Tuhan. Mereka yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Kau bangkitkan kembali iman-iman anak-anak-Mu ini Tuhan. Menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah zaman saat ini. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Serahkan sepenuhnya bangsa kami Indonesia dalam tangan Kau. Kami percaya badai pasti berlalu Tuhan. Ada pemulihan terjadi di bangsa kami Tuhan. Ada kemenangan bangsa kami ini Tuhan. Maka hari ini Tuhan, berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden hingga setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada. Bahkan Tuhan, kami serahkan sepenuhnya Tuhan mereka yang bertugas Tuhan di bangsa-bangsa ini, untuk mereka memiliki integritas dan kehidupan benar, untuk hidup jujur Tuhan, membantu sesamanya, tidak korupsi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Serahkan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf pengembalaan yang ada, para pelayan-pelayan dan umat-umat-Mu Tuhan. Terus Tuhan hidup di dalam kemenangan, dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biar firman ini merema dalam setiap kehidupan kami. Biar kami bisa mentotalitaskan kehidupan kami untuk mencintai, mengasihi Engkau, bahkan menjadi terang bagi sesama kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dan puji nama-Mu. Biarlah dari tempat ini berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, oleh tuntunan kuasa urapan Roh Kudusnya akan mengurapi, memberkati, akan mengerjakan perkara-perkara yang spektakuler buat semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan berkat-berkat Allah akan memenuhi perjalanan hidupmu mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Harapan dan doa kami, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat dalam menjalani hidup. Dengan sungguh-sungguh, kita nggak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Pengumuman selanjutnya bahwa Bapak Ibu bisa melihat nanti pada setiap pengumuman-pengumuman yang disampaikan melalui YouTube
YouTube atau live streaming dari Gereja Bethel Indonesia Ciledug. Lagi pula dari tempat ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang walaupun tidak ke gereja, tetapi Bapak Ibu bisa sempatkan datang ke tempat ini, menitipkan persembahan saudara, menitipkan persepuluhan saudara, datang ke tempat ini walaupun nggak ada ibadah. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu sekalian, harapan saya Bapak Ibu bisa membantu pekerjaan Tuhan sebagaimana luar biasa. Setiap minggu kita berikan persembahan, kita berikan persepuluhan, kita berikan ucapan syukur melalui rekening atas nama Gereja Bethel Indonesia, rekening Bank BCA nomor 3041606060 yang tertera di layar ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa salurkan persembahan saudara untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, tetap semangat. Doa kami, Tuhan pasti selalu menyertai Bapak Ibu sekalian dan kita pasti akan bertemu dalam beberapa minggu ke depan. Tuhan memberkati. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta